ini keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu sekalian, kali ini kita bersama dengan narasumber kita yaitu Pak Adiatman. Halo Pak Adiatman, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Anita. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama, Mendikbudristek Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim menyebutkan bahwa ada 3 dosa besar di pendidikan Indonesia, di mana Kemendikbudristek akan lebih serius dan spesifik dalam menangani. Nah, apakah itu 3 dosa besar pendidikan di Indonesia dan bagaimana peran guru maupun insan pendidikan Indonesia bisa turut serta dalam mengurangi 3 dosa besar tersebut? Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini bersama pemateri kita yaitu Bapak Adiatman dari SMA N1 Sebatik. Beliau adalah koordinator kami pengajar regional Kalimantan. Rekan-rekan catatan sahabat kami pengajar, langsung saja mungkin kita bisa persilahkan Pak Adiatman untuk memaparkan materinya. Silakan Pak Adi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Bu Anita, untuk mensosialisasikan atau menyampaikan sedikit informasi terkait dengan 3 dosa besar yang sering terjadi di dunia pendidikan. Tentunya materi ini adalah materi yang sudah kami bahas bersama dan alhamdulillah saya diberi amanah untuk melanjutkan materi tersebut ke rekan-rekan teman pengajar, baik yang ada di regional Kalimantan maupun yang ada di luar regional Kalimantan, seperti itu. Nah, di mana kita ketahui bersama bahwa 3 dosa besar ini sangat penting untuk kita ketahui bersama, seperti itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman rekan pengajar, baik yang ada di regional Kalimantan maupun di luar regional Kalimantan. Alhamdulillah, Bapak Ibu meluangkan waktunya untuk mengupgrade informasi terkait dengan 3 dosa besar yang sering terjadi di dunia pendidikan, seperti itu. Nah, baik, perkenalkan saya Adiatman, saya adalah salah satu guru di SMA Negeri 1 Sebatik. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya share materi terkait dengan 3 dosa besar tersebut. Baik, mohon maaf Bu Anita, apakah suara saya jelas ya, Bu Anita? Jelas banget Pak. Oh ya, siap. Apa sudah terlihat ya, Bu? Share screen-nya belum nampak. Mungkin biar jaringannya bagus, mungkin tanpa kamera dulu Pak. Bagaimana Bu? Apa terlihat materinya Bu? Oke. Bisa sudah Pak? Nanti kita bisa Pak sudah. Baik, langsung saja kita bahas bersama. Di sini Bapak Ibu kita berbagi sharing terkait dengan informasi seperti apa 3 dosa besar dalam dunia pendidikan, seperti itu. Dan ini perlu dihapuskan untuk menjaga hak warga negara atas pendidikan, seperti itu. Berbicara tentang 3 dosa besar dalam lingkungan pendidikan, itu ada 3 ya poin utama. Ada 3 dosa besar dalam dunia pendidikan yang sering kita dengar bersama, baik melalui media sosial maupun di layar kaca, seperti itu. Dan baru-baru ini miris sekali ya, karena terjadi beberapa di dunia pendidikan kita. Nah, 3 dosa besar di sini, yang pertama perundungan, terus yang kedua adalah kekerasan seksual, dan yang ketiga adalah intoleransi. Jadi
ketiga inilah yang merupakan yang dianggap sebagai dosa besar di lingkungan pendidikan menurut Mas Menteri seperti itu, dan memang ini sangat luar biasa sekali dampaknya bagi peserta didik kita seperti itu, sangat besar sekali dampaknya bagi warga sekolah, baik itu perundungan, kekerasan seksual maupun intoleransi. Nah, Bapak Ibu, apa hal pertama yang terlintas di pikiran saat mendengar kata kekerasan? Nah, berarti bernilai negatif seperti itu. Kemudian ada yang tersakiti seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa mengenali kekerasan dan seperti apa pencegahan? Tentunya kita memiliki strategi tertentu agar peserta baik kekerasan fisik ya dalam bentuk perundungan baik maupun kekerasan seksual. Nah, kata kunci yang bisa menandai suatu tindakan sebagai bentuk kekerasan adalah adanya paksaan. Adanya paksaan dari satu atau lebih pihak terhadap pihak lain dalam suatu perbuatan yang bertujuan untuk memiliki kuasa atau atas pihak yang dipaksa. Untuk memiliki kuasa atas pihak yang dipaksa. Artinya asal muasal munculnya sebuah kekerasan itu karena adanya paksaan, baik dari peserta didik maupun paksaan dari rekan-rekan pengajar kita di sekolah seperti itu. Nah, itu yang harus kita hindari. Nah, bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi di sekolah itu dalam bentuk fisik, seksual, kemudian psikologis, kemudian ada pengabaian atau penelantaran seperti itu. Nah, kekerasan bisa terjadi pada diri sendiri, antar individu, maupun juga bisa terjadi pada kelompok. Nah, misalkan kekerasan yang terjadi pada diri sendiri, misalkan ada upaya-upaya untuk bunuh diri, ya, kemudian juga ada upaya untuk melukai diri sendiri. Kemudian kalau kekerasan antar individu biasanya itu berasal dari keluarga atau pasangan atau komunitas seperti itu. Nah, jika keluarga pasangan itu contohnya anak ataukah suami istri ataukah orang tua seperti itu. Kemudian kalau di kekerasan yang terjadi di kelompok itu ada kelompok sosial, kelompok politik maupun kelompok ekonomi. Nah, di sini ada video tapi karena waktu mungkin kami tidak bisa memutar ya video tersebut. Nah, secara umum 3 dosa kekerasan di lingkungan pendidikan yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu, pertama perundungan, yang kedua kekerasan seksual, dan yang ketiga intoleransi. Jadi untuk materi saat ini, siang hari ini, kami sebagai pengurus, kami pengajar akan melakukan sosialisasi tentang 3 dosa besar, yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Nah, perundungan atau biasa kita sebut dengan bullying, itu merupakan perilaku agresif yang dilakukan seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok lain. Nah, bagaimana cara membedakan perundungan dengan tindakan, ya tanda kutip bercanda seperti itu, karena kadang peserta didik kita cuma iseng-iseng, cuma bercanda, tapi ternyata percandaannya itu dapat menyakitkan perasaan temannya atau perasaan orang lain seperti itu. Ini adalah salah satu sikap perundungan dan harus dijelaskan. Nah, perundungan itu adanya kekuasaan atau kekuatan yang tidak seimbang. Nah, pelaku menggunakan kekuatan atau kekuasaan mereka, misalnya mengontrol, kemudian merendahkan. Kan kalau dia sudah mulai merendahkan dalam bentuk kata-kata, berarti dia termasuk perundungan verbal. Nah, perundungan fisik, nah itu termasuk kategori bentuk, terkadang juga kita melihat sebagai di lingkungan kerja kita itu terkadang ada benarnya itu termasuk perundungan, yaitu kategori perundungan sosial seperti itu. Nah, kemudian perundungan ya sesuatu perundungan itu bisa dikatakan perundungan apabila juga dilakukan secara berulang-ulang seperti itu. Jadi untuk mengidentifikasi apakah perilaku kita, tindakan kita ataukah orang lain itu termasuk perundungan atau tidak, kita melihat saja apakah aksi atau perilaku apakah aksi itu dilakukan secara berulang-ulang seperti itu. Untuk mengidentifikasi apakah perbuatan itu bullying atau perundungan. Lihat saja apakah tindakannya itu dilakukan secara berulang-ulang seperti itu. Nah, secara umum
aksi-aksi perundungan yang terjadi dapat dikategorikan menjadi 4 bentuk utama. Ya, jadi Bapak Ibu harus mengenali dan mengenalkan ke peserta didiknya bagaimana sih bentuk-bentuk bullying atau perundungan, sehingga ketika dalam tahap proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas dapat terlaksana dengan baik seperti itu. Nah, ternyata ada 4 bentuk perundungan. Yang pertama perundungan verbal. Seperti apa perundungan verbal? Yaitu menghina atau mengejek siswa lain, baik di sekolahnya maupun di sekolah lain, ya seperti itu, dengan kata-kata negatif yang dapat menyakiti perasaan si korban. Ini seperti memukul dan menendang, perundungan sosial atau relasional. Nah, perundungan sosial atau hubungan kerja maupun di lingkungan sekolah peserta didik. Ya, ciri khasnya ya di lingkungan sekolah, sehingga si korban belajar seperti itu. Nah, yang terakhir adalah perundungan daring atau secara online, atau biasa disebut dengan cyberbullying. Nah, ini juga sangat berbahaya, dapat mengganggu kesehatan mental bagi si korban, ya, yang tanpa kita sadari, mungkin melalui chat atau komentar-komentar negatif, ya, sehingga apa itu cyberbullying? Yaitu memberikan komentar atau pesan negatif di media sosial seperti itu. Nah, bentuk cyberbullying yang terjadi juga bisa berupa perundungan verbal atau orang dari komunitas WA group seperti itu, sehingga yang lain ini atau tidak, ya. Bagaimana Bu Anita, apakah diputarnya atau kita skip aja ya? Selanjutnya 3 hal yang dapat dilakukan. Baik, 3 hal yang dapat dilakukan ketika mengetahui apa usaha apabila peserta didik kita atau teman kita sendiri mengalami bullying seperti itu. Nah, otomatis yang kita lakukan setelah itu kita mengetahui apa permasalahannya, kemudian kita dukung. Nah, setelah kita dukung, kita laporkan, ya, kita laporkan. Nah, bagaimana 3 hal yang dapat dilakukan? Biarkan, jangan dilihat-lihati, tapi mendengarkan, mendukung, dan melaporkan. Nah, seperti apa itu mendengarkan? Ya, kita melakukan komunikasi 2 arah, seperti itu, mendengarkan dengan baik dan merespons dengan empati. Kemudian mendengarkan dengan emosi yang terkontrol. Kemudian setelah kita mengetahui permasalahannya, kita tidak menyalahkan korban atas ada ya tanda silang ya aksi perundungan yang terjadi. Yang kedua, korban host, ya, dukung dia untuk menghasil screenshot atau media sosial rencana, tidak lagi mendorong korban untuk bercerita terbuka. Boleh kita tidak menganjurkan korban untuk tindakan yang membuat korban tidak ikan. Nah, kita dapat direkomendasikan ke korban guru BK. Itu ada alamat lapor.go.id. Kemudian juga ada unit pelayanan di daerah. Kemudian juga ada beberapa teman kita, baik guru maupun peserta didik, itu bingung ketika terjadi perundungan, dia tidak. Nah, Bapak Ibu sudah ikut sosialisasi siang hari ini, jadi Bapak Ibu sudah mengetahui ini. Selanjutnya kami ulangi, yang kalau di bagian Kemendikbud ada halamannya, yaitu portal lapor https kemendikbud.lapor.go.id, kemudian layanan SAPA di nomor hotline 129. Nah, kemudian juga ada dinas sosial atau dinas pendidikan di daerah masing-masing. Nah, itu untuk dosa besar yang pertama. Nah, sekarang dosa besar yang kedua, yaitu kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual ini juga sangat penting untuk disosialisasikan karena kasusnya sangat marak sekali, baik di media sosial maupun di layar kaca yang sering kita lihat pemberitaannya, ya, yang sangat memiris hati, ya. Ada kuis, apa hal pertama yang terlintas di pikiran Bapak Ibu saat mendengar kata seksual seperti itu. Nah, kata seksual sangat, nah, seksual berarti sangat sensitif, ya. Kemudian kata seksual berarti sesuatu hal yang intim seperti itu, yang tidak boleh dilakukan sebelum akad nikah, kayak gitu, seperti itu, ya. Nah, konsep kunci dalam kekerasan seksual itu efeknya paling besar, namun paling sulit dibuktikan. Nah, sehingga tentunya peserta didik maupun rekan-rekan pengajar lainnya ketika mengalami kekerasan seksual itu sangat sulit sekali terdeteksi, karena untuk membuktikannya itu sangat sulit seperti itu, karena pertama si korban merasa malu dan lain sebagainya, dan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, sehingga butuh keberanian si korban untuk mengutarakan yang dialaminya seperti itu. Nah, efeknya paling besar namun paling sulit dibuktikan, itulah namanya kekerasan seksual. Nah, apa dampaknya? Dampaknya yaitu kelumpuhan sementara atau disebut dengan tonic immobility. Nah, korban kekerasan seksual seringkali dipersalahkan karena tidak melawan,
kemudian berteriak atau lari saat mengalami kekerasan. Padahal saat itu mereka masih mengalami kelumpuhan sementara atau tonic immobility. Nah, jadi kadang korban itu terdiam saja, tidak berarti ia memberikan persetujuannya. Nah, ketika kita melihat orang dilecehkan, si korban itu kadang hanya diam, ya dia bingung harus melakukan apa. Nah, itulah yang biasa disebut dengan tonic immobility, seperti itu. Bukan berarti si korban itu diam, berarti dia setuju atas tindakan si pelaku. Nah, itu. Nah, ketika si korban diam, bukan berarti kediamannya itu dapat dikatakan sebagai aktivitas suka sama suka, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kadang menyalahkan korban, ya. Kadang ketika siswa atau korban melapor ke orang lain, itu terkadang yang disalahkan korban itu sendiri. Nah, itu biasa disebut istilah victim blaming. Nah, sehingga si korban ini bingung harus membuktikannya dengan cara apa, seperti itu. Nah, biasanya bentuk victim blaming yang dilakukan terhadap korban kekerasan seksual berkisar dari cara berpakaian korban yang dianggap mengundang. Ya, seperti begini. Kadang ada sebuah kasus dilecehkan. Nah, dilecehkan mungkin dipegang pahanya atau apa gitu. Nah, si korban ini tidak menerima sehingga dia melapor ke gurunya misalkan. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah gurunya malah menyalahkan si korban dengan alasan bahwa itulah karena kamu memakai pakaian yang ketat, itulah karena kamu memakai pakaian yang tembus pandang sehingga kamu mudah dilecehkan. Nah, itu namanya victim blaming, artinya menyalahkan korban sehingga si korban ini ya menganggap biasa apa sehingga bingung harus seperti apa gitu. Nah, sebagai pendidik, sebagai gurunya dan sudah mengikuti kegiatan pada hari ini, kita harus berani sebagai tameng bagi si korban bahwa sebenarnya itu tidak boleh ya gitu ya. Iya. Nah, kemudian juga ada kata-kata dan perilaku korban yang dianggap provokatif dan respon korban yang tidak melawan pelaku seperti itu. Nah, bagaimana mau melawan jika mungkin tertekan atau mengalami shock seperti itu ya. Nah, ternyata tonic immobility ini memiliki dua ya tingkatan. Ada secara internal, ada secara eksternal. Nah, kalau secara internal, korban menyalahkan diri sendiri atau self-blaming. Dan yang kedua, secara eksternal, pihak lain menyalahkan korban atau victim blaming. Nah, terkadang kalau kita memanggil si korban yang telah mengalami pelecehan seksual, kita panggil bagus-bagus, ternyata si korban sendiri yang down dan menyalahkan dirinya sendiri. Terkadang dia mengatakan, iya Pak, iya Bu, saya memang salah karena saya berpakaian seksi, kayak seperti itu. Padahal sebagai guru kita harus arahkan, kita harus mencari betul-betul solusi bahwa itu sebenarnya adalah tonic immobility, ya, dan itu tidak boleh, itu harus memang kita dampingi, ya, kita mencari titik temu antara si korban dan si pelaku, sehingga si pelakunya tidak seenaknya saja seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, tuduhan palsu atau disebut dengan false accusation. Nah, tantangan yang dihadapi oleh korban kekerasan seksual itu juga ditambah dengan pembebanan pembuktian yang seolah menjadi tanggung jawab korban. Itu juga salah satu kendala sehingga bukti-bukti hentikan, ya, seperti itu. Korban ini disuruh untuk mencari bukti-bukti, ya. Nah, selain fenomena masyarakat yang cenderung menyalahkan korban kekerasan seksual. Nah, itu sebagian masyarakat kita itu menyalahkan si korban. Misalkan, iya karena gara-gara kamu, iya karena pakaian kamu tidak ini ketat, pakaian kamu ini seksi, sehingga kamu mudah untuk dilecehkan, kayak gitu. Nah, sebenarnya itu tidak boleh seperti itu ya. Hal lain juga yang membuat banyak korban kekerasan seksual enggan melaporkan kasusnya adalah pandangan bahwa mereka melakukan tuduhan palsu. Jadi permasalahan-permasalahan yang sering dialami oleh si korban pelecehan seksual, dia itu dianggap memberikan laporan palsu seperti itu. Ya, sehingga laporannya tidak ditindaklanjuti dan berlalu begitu saja. Sehingga
kasus-kasus perundungan, kasus-kasus dan banyak korban kekerasan seksual yang kemudian malah dilaporkan balik atau di layar kaca. Bahkan yang mengalami kekerasan seksual atau yang menjadi korban malah dia yang dilaporkan ya dengan pasal pencemaran nama baik seperti itu karena tidak sanggup atau tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk membuktikan dirinya bahwa dia dilecehkan. Nah, itu juga kendala sehingga pelecehan seksual di pendidikan itu meningkat ya seperti itu. Nah, yang keempat, pembebanan korban. Korban kekerasan seksual seharusnya tidak perlu dibebani lagi karena trauma yang baru dialaminya. Seperti itu. Nah, aparat penegak hukum membebani korban untuk mengumpulkan bukti dan mencari pasal untuk menindaklanjuti kasus atau yang lebih dikenal sebagai beban pembuktian. Nah, masyarakat membebani korban untuk upaya pencegahan kekerasan seksual yang akan datang. Nah, pengguna media sosial daring membebani korban untuk bersuara melalui fenomena spill. Jadi kadang korban itu diberikan beban ya untuk mencari bukti-bukti. Padahal jika kita berpikir secara logis, ini kan korban pelecehan seksual. Ya, kita harus mendampingi, ya, kita harus mengobati trauma daripada apa yang dialaminya. Bukan lagi menambahkan atau diberi tugas untuk mencari bukti-bukti. Nah, kalau sudah ada bukti 1 dan 2 kayak gitu kan sudah bisa membuktikan. Nah, kalau dicari sampai sedetail-detailnya ya itu seperti agak susah ya sehingga sebagian korban malas untuk melapor seperti itu padahal dilecehkan gitu. Nah, kemudian yang kelima penyalahgunaan wewenang. Nah, perbedaan identitas antara yang dimiliki korban dan yang dimiliki pelaku memberikan kuasa yang berbeda bagi kedua belah pihak. Nah, kita harus saling menjaga sesama dari kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan seksual. Nah, ini ada diskusi ya seperti itu ada diskusi pada gambarnya ya. Nah, kemudian dengan kata lain, semakin banyak lapisan identitas minoritas atau rentan yang dimiliki seseorang, semakin banyak pula tekanan yang didapatkannya sehingga ia tidak bisa memberikan persetujuannya dengan bebas. Nah, Jaringannya, Pak. meninjau kembali mitos atau fakta. Nah, kita akan menjawab bersama apakah pernyataan ini mitos atau fakta. Kekerasan seksual pasti ada hubungannya dengan pakaian korban. Nah, kadang antara pakaian dengan kasus yang dialami oleh si korban itu sering dikaitkan. Nah, apakah itu termasuk mitos atau fakta? Mungkin bisa dijawab di chat Bapak Ibu. Nah, apakah ada korelasinya antara kekerasan seksual dengan pakaian korban? Seperti itu. Mungkin Bu Anita bisa membantu. Ada yang menjawab di chat. Apakah Iya, mitos atau fakta? mitos atau fakta, Bapak Ibu? Ada jawabannya sudah. Wah, kayaknya kalau saya mitos aja deh, Pak. Oke, betul sekali. Dia itu mitos ya, bukan fakta. Jadi pakaian kekerasan seksual pasti ada hubungannya dengan pakaian korban. Itu mitos ya. Karena apa? Karena pakaian yang dikenakan korban saat mengalami kekerasan seksual itu berdasarkan sumber survei pelecehan seksual koalisi ruang publik aman yang melibatkan 62.224 responden. Itu rok dan celana panjang itu 18%, kemudian hijab 17%, baju berlengan panjang 16%, 14% seragam sekolah, 14% baju longgar.
Jadi yang pakai hijab ini yang lebih banyak dilecehkan nih, sekitar 17% ini. Artinya berarti mitos ya Bapak Ibu, artinya tidak ada hubungannya ya seperti karena ini berdasarkan sumber ya, berdasarkan survei pelecehan seksual yang melibatkan 62.224 responden. Nah, ternyata si korban yang menggunakan hijab itu sendiri juga lumayan tinggi ya, 17% seperti itu. Nah, kemudian untuk baju berlengan panjang itu 16%, sedangkan baju longgar 14%. Artinya apa Bapak Ibu? Jika ada kesempatan, peluang, ya maka pasti si korban pasti si pelaku melakukan aksinya seperti itu ya. Nah, kemudian tua dan termuda. Nah, apakah ini fakta atau mitos? Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah usia korban kekerasan seksual itu tertua dan termuda? Apakah ini mitos atau fakta? Bagaimana? Iya, betul sekali, Bu Anita. Ini mitos. Tidak ada hubungannya dengan kekerasan seksual dengan umur. Nah, karena kita lihat ada bayi yang dilecehkan oleh orang tuanya, oleh orang tua atau keluarganya sendiri yang terdekat, ya melecehkan bayi itu, melecehkan yang berumur bayi ya balita gitu seperti itu ya, bayi 5 tahun itu dilecehkan juga ya. Artinya tidak ada usia yang batasan ya seperti itu. Nah ini kekerasan seksual bisa dilakukan oleh orang yang kita kenal. Apakah mitos dan fakta? Kekerasan seksual bisa dilakukan oleh orang yang kita kenal. Apakah mitos atau fakta? Nah, ini sudah ada jawabannya ya. Ya, jawabannya adalah fakta. Nah, incest atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga menempati peringkat ketiga dalam pemetaan jenis kekerasan seksual yang paling sering terjadi KDRT dan kekerasan dalam pacaran atau KDP. Nah, kasus incest di tahun 2018 itu berjumlah 1071 dengan pelaku terbanyak ayah kandung dan paman. Nah, ini fakta ya Bapak Ibu. Ini sumbernya dari catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2019. Nah, kemudian yang ketiga, laki-laki tidak mungkin menjadi korban. Nah, apakah ini mitos atau fakta? Laki-laki tidak mungkin menjadi korban. Apakah ini mitos atau fakta? Oke. Kira-kira jawabannya? Apakah mitos atau fakta? Mitos kali, Pak. Ya, betul sekali, mitos. Ya, karena pelecehan seksual itu bukan hanya terjadi pada perempuan, tetapi juga antar laki-laki seperti itu, ya. Nah, ini jawabannya adalah mitos. Nah, kenapa? Di tahun 2018, kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi pada anak laki-laki. Itu sekitar sebanyak 122 kasus berdasarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, contohnya kasus Emon, ya. Contohnya kasus Emon di tahun 2014, itu ada sekitar 114 korban. Dan warga negara asing Prancis di tahun 2020, ada sekitar 300 korban. Menunjukkan korbannya adalah anak laki-laki. Ya, seperti itu. Jadi, luar biasa sekali ya pelecehan seksual sekarang ya. Baik itu laki-laki maupun perempuan ya. Tidak ada khusus apakah itu hanya untuk perempuan, tapi ternyata kekerasan seksual banyak juga sering terjadi di anak laki-laki ya, seperti itu. Nah, kekerasan biasa bermula dari ketidakmampuan bertoleransi atas perbedaan apapun. Nah, dua cara pandang yang keliru karena tidak mampu bertoleransi pada perbedaan. Nah, yang pertama, saya pantas menjadi korban karena saya berbeda. Itu pendapat korban. Yang kedua, saya bisa melakukan kekerasan pada dia karena dia berbeda. Itu menurut si pelaku. Nah, itu ya. Itu dua cara pandang yang keliru ya. Seperti itu karena tidak mampu bertoleransi pada perbedaan. Nah, kemudian
menanamkan nilai toleransi sedini mungkin pada anak berkontribusi pada mencegah anak menjadi pelaku atau korban kekerasan. Nah, ini sebenarnya ada videonya, tapi tidak sempat kami putar lagi. Nah, apakah ada aturan hukum bagi pelaku kekerasan di satuan pendidikan? Ya, pasti ini pertanyaan yang luar biasa ya. Apakah ada aturan hukum bagi pelaku kekerasan di satuan pendidikan? Tentunya di kementerian itu pasti ada peraturan ya yang ketat. Nah, peraturan apa saja yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek terkait dengan adanya kekerasan di satuan pendidikan, baik itu kekerasan fisik atau biasa disebut dengan perundungan, ataukah kekerasan seksual. Tanggal 5 tuh seperti kita itu. yang sosialisasi. Nah, ini ada ada beberapa ya peraturan di Kemendikbud. Peraturan Mendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Terus yang kedua, keputusan Mendikbud nomor 74 2021 tentang pengakuan satuan kredit semester pembelajaran program Kampus Merdeka. Kemudian yang ketiga, peraturan Mendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Kemudian juga peraturan Mendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, di sini sangat jelas sekali bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan atau cyberbullying, atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka atau cedera, cacat, atau kematian. Nah, kemudian juga di sini dijelaskan beberapa tindak kekerasan, ada pelecehan secara umum ya, pelecehan, perundungan, penganiayaan, perkelahian, perpeloncoan, pemerasan, pencabulan, pemerkosaan, diskriminasi berbasis sara, dan tindak kekerasan lainnya. Itu sudah diatur di Peraturan Mendikbud nomor 82 tahun 2015. Nah, kemudian juga ada pencegahannya. Nah, pencegahannya di sini menciptakan suasana belajar mengajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian bagaimana penanggulangannya? Nah, penanggulangannya wajib memberikan pertolongan terhadap korban dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi korban dan tindakan atau respon yang edukatif. Yang kedua, wajib melaporkan kepada pihak sekolah. Dan yang ketiga, bila tidak tertangani pihak sekolah, maka laporkan via kemendikbud.lapor.go.id. Seperti itu. Nah, ini peraturan Kemendikbudristek banyak ya ini. Ada ini untuk mahasiswa ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, apa yang bisa kita lakukan? Tidak melakukan kekerasan, membantu korban kekerasan tanpa menghakimi, mencari info lebih lanjut mengenai aturan yang sudah ada, mencari dan menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya di media sosial dengan tagar gerak bersama, aman bersama, kita semua sayang teman, stop perundungan, saling mengenal, kita toleran, beda tapi setara. Nah, seperti itu. Nah, ini juga banyak sekali materi-materi kampanye yang sudah ada di YouTube ya, ada kampanye perundungan, kekerasan seksual, intoleransi, seperti itu. Juga ada materi-materi edukasi ya. Nah, film tentang kekerasan seksual, video edukasi tentang kekerasan seksual untuk anak. Nah, seperti itu. Video edukasi tentang Permendikbudristek. Ya, ini sudah ada link-linknya ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau link-linknya, ya ini tinggal diklik aja sih contohnya, contoh videonya seperti apa gitu ya. Ini semuanya sudah Iya, materinya disiapkan. juga nanti akan dibagi kan, Pak? Iya, ini sudah disiapkan oleh Kemendikbud seperti itu. Jadi tinggal Bapak sendiri yang mungkin bisa pelajari seperti itu. Nah, kemudian juga ada media sosial pusat penguatan karakter ya, yang membahas tentang ketiga dosa besar tersebut. Nah, seperti itu. Nah, ini juga banyak materinya, tinggal Bapak pelajari saja ya, seperti itu. Nah, baik, mungkin hanya sampai di situ saja ya, Bu Anita, penyampaian informasi ini. Jadi konsep
dari webinar pada siang hari ini tuh kami hanya berbagi informasi tentang perundungan, kekerasan seksual ya, seperti itu juga intoleransi ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adiatman, luar biasa sharingnya hari ini. Jadi seperti itu ya Pak Adi ya. Dengan omongan aja, kamu cantik dan seksi deh. Mungkin itu juga bisa jadi ini ya Pak. Kayak dibully ya Pak ya. Iya siap. Ada indikasi mengarah yang tidak gitu ya. Nah, Bapak Ibu jangan sampai ini terjadi ya di lingkungan sekitar kita. Jadi kita juga turut serta bertanggung jawab atas informasi yang diberikan oleh Pak Adi gitu. Baik, jadi nanti akan kita share materinya. Jangan khawatir di grup kami pengajar. Ada yang belum masuk di grup kami pengajar? Ataukah sudah pada masuk nih? Ada yang belum Bapak Ibu? Jika belum, jika ada yang belum, kita coba mengajak Bapak Ibu untuk bergabung. Silahkan di link berikut. Ada di kolom chat. Nah, dari penjelasan Pak Adiatman tadi, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Silahkan Bapak Ibu di kolom chat ataupun langsung. Oke, mohon maaf Bu Anita, itu ada link absensi ya Bu Anita untuk kegiatan kita hari ini. Oh iya, Bapak Ibu silakan mengisi presensi. Mohon Bapak Ibu dapat mengisi link presensinya ya. Mari Bapak Ibu silahkan mengisi link presensinya. Jangan lupa. Baik, tak terasa nih Pak Adi, tadi kita memulai pukul 14.25 sampai saat ini pukul 15.23. Alhamdulillah sudah 1 jam bersama. Terima kasih Pak Adi, kami sampaikan Pak Adi selaku ketua juga pemateri pada hari ini. Terima kasih sudah menginformasikan tentang hal-hal baru tentang 3 dosa besar. Oke, baik. Mungkin rekan-rekan belum ada pertanyaan nih. Jadi kita akan jumpa lagi di minggu depan ya Pak Adi ya. Minggu depan di Kalimantan yang lainnya. Silahkan ikuti terus di grup Kalimantan. Kami pengajar reguler Kalimantan. Oke. Jangan lupa mengabsen ya Bapak Ibu. Silakan absen Bu Musirah, Pak Hairullah. Iya, terima kasih Bu Musrifah. Silakan mengisi presensi ya Bu Musrifah. Bapak Ibu yang lain mohon komentarnya, jangan sampai kita ngobrol sendiri ini. Silakan Pak Hairullah mengisi, Bu Musirah, Bu Asnati, Pak Deden, Ibu Latifah, Pak Dwi Purbo, Bu Zaituni, Bu Niwayan, Pak Langkat, Pak Muhdar, Bu Muslifah, Bu Mei, Bu Ina, silahkan mengisi presensinya. Oke, mungkin nanti materinya di-share di grup ya, insya Allah, karena ada link-link informasi. Iya, terima kasih.
link ini link materinya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Jika tidak ada pertanyaan, saya anggap semua sudah memahami tentang 3 dosa besar ini. Dan pembahasan lebih lanjut bisa kita jumpa di grup kami pengajar. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.